Perjalanan buah ketenangan menuju bulan puasa. Durasi pembacaan 3 menit. Di sudut pasar Kramat Jati, Jakarta, suara teriakan pedagang mulai menggema lebih ramai dari biasanya. Mentari pagi baru saja menyingsing, tapi sudah terlihat antrian panjang di depan warung buah Pak Soleh. Di atas meja kayu yang dipoles rata, tumpukan buah kurma berjejer rapi seperti permata berwarna coklat keemasan. Ada yang berukuran besar dengan kulit mengkilap, ada juga yang kecil namun tampak menggugah selera. Pak Soleh menyeka keringat di dahinya sambil menyusun kurma-kurma baru yang baru saja tiba dari gudang. Ini kurma dari Madinah, Bu Kartini. Empuk dan manisnya pas buat berbuka nanti, ujarnya sambil mengambil satu tangkai dan memberikannya ke pelanggan setianya. Cerita tentang kurma-kurma Pak Soleh sudah tidak asing lagi di kalangan warga sekitar. Setiap menjelang bulan puasa, dia selalu mengirim pesanan khusus ke berbagai daerah penghasil kurma terbaik. Tapi tahukah kamu, sebelum sampai di atas meja warungnya, buah-buah kecil yang penuh berkah ini telah menjalani perjalanan panjang. Dimulai dari ladang-ladang luas di tanah airnya, kurma dipetik dengan hati-hati oleh para petani yang telah merawat pohonnya selama bertahun-tahun. Mereka memilih hanya buah yang sudah matang pas, tidak terlalu muda, tidak terlalu tua, karena tahu bahwa setiap butir kurma akan menjadi teman setia umat dalam menjalankan ibadah puasa. Setelah dipetik, kurma melalui proses pembersihan, pengeringan, dan pengemasan dengan cermat, agar kualitasnya tetap terjaga saat melakukan perjalanan ribuan kilometer menuju Jakarta. Saya selalu merasa bahwa setiap kurma yang saya jual membawa doa dari para petani, ujar Pak Soleh sambil menimbang kurma untuk seorang anak muda yang baru saja datang. Anak itu bernama Raffi, seorang mahasiswa yang setiap tahun selalu membeli kurma di warung Pak Soleh untuk dibagikan ke panti asuhan dekat kosnya. Pak, kenapa ya kurma selalu jadi buah wajib saat puasa? Tanya Raffi sambil membantu membungkus kurma dalam plastik berlubang agar tetap segar. Pak Soleh tersenyum lembut, lalu mengambil satu butir kurma dan menunjukkan bagian permukaannya yang bergelombang halus. Karena kurma bukan hanya buah, Raffi. Ia adalah bukti bahwa nikmat Allah datang dengan cara yang sederhana namun penuh manfaat. Perjalanannya yang jauh dari ladang hingga ke tangan kita, itu seperti perjalanan hati kita yang sedang bersiap menyambut bulan suci. Melalui berbagai proses untuk menjadi lebih baik. Saat matahari mulai semakin tinggi, antrian di warung Pak Soleh tidak surut. Setiap orang yang datang membawa harapan sama, menyambut bulan puasa dengan penuh kesediaan, dan kurma menjadi saksi bisu dari kegembiraan tersebut. Beberapa membeli untuk diri sendiri dan keluarga, yang lain untuk dibagikan kepada yang membutuhkan. Raffi membayar kurmanya dan mengangkat tas berisi buah-buah berharga itu. Di jalan pulang, dia bisa merasakan berat yang pas di tangannya. Bukan hanya berat kurma, tapi juga beratnya makna yang terkandung di dalamnya. Setiap butir kurma adalah perjalanan kecil yang mengarah pada satu tujuan yang sama, menemukan ketenangan dalam bulan puasa yang penuh berkah. Di kejauhan, suara azan mulai terdengar, seolah menyambut kedatangan tamu spesial yang akan mengubah wajah kota Jakarta menjadi lebih tenang dan penuh kebaikan. Dan di atas meja warung Pak Soleh, tumpukan kurma masih tersusun rapi, menunggu untuk melanjutkan perjalanannya ke setiap rumah yang sedang bersiap menyambut bulan suci.